Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Tamara Sirait dengan NIM 22110005, Prodi Administrasi Bisnis semester 6. Izinkan saya untuk mempresentasikan rencana bisnis saya dari mata kuliah Analisis Kelayakan Bisnis. Untuk nama dari rencana bisnis saya yaitu DNH, Design and Hope, berupa digital agency. Mengapa diberikan nama Design and Hope? Karena nama ini unik dan juga ada huruf H atau yang berartikan hope, harapan, yaitu agar nama dan agensi ini membawa harapan baru bagi klien. Untuk deskripsi bisnis, Design and Hope ini adalah agensi yang menyediakan layanan manajemen media sosial, desain grafis, dan multimedia, serta konsultasi strategi digital. Kami membantu bisnis meningkatkan kehadiran digital mereka melalui konten kreatif dan strategi pemasaran yang efektif. Tentu kami juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi agensi digital terdepan yang memberikan solusi kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kehadiran digital bisnis di Indonesia. Lalu untuk misinya, kami memberikan layanan yang unggul dalam manajemen media sosial, desain grafis, dan multimedia, serta konsultasi strategi digital untuk membantu klien mencapai tujuan bisnis mereka. Lalu untuk proyek, kami memiliki 3 proyek utama, yaitu yang pertama ada manajemen sosial media, ada desain grafis dan multimedia, dan konsultasi strategi digital. Untuk proyek yang pertama, yaitu mengenai manajemen media sosial, di sini kami menawarkan strategi mengenai penjadwalan posting di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Lalu juga kita mengelola iklan dan kampanye promosi di media sosial. Jadi untuk perusahaan yang ingin membranding perusahaan mereka bisa melalui media sosial, dan dari proyek yang kami tawarkan ini kami akan mengatur, men-setting, dan menjadwalkan semua postingan di media sosial begitu. Untuk yang proyek kedua yaitu desain grafis dan multimedia. Yang pertama, kita membuat grafis untuk konten digital seperti banner atau spanduk yang biasa ada di depan perusahaan atau mungkin di dalamnya juga. Kita akan bantu untuk mendesain, atau mungkin kalau dari perusahaan tersebut ingin membuat sebuah event yang memerlukan iklan dari sebuah spanduk, kita akan mendesainnya dan juga mencetaknya. Lalu untuk ada juga infografis dan juga logo. Kita bisa membuat logo perusahaan atau kita memperbaharui sebuah logo perusahaan yang mungkin sudah lama dan ingin membuat yang baru, atau atau menggunakan logo lama di-upgrade menjadi lebih baru lagi. Lalu kita juga ada produksi video promosi, animasi, dan konten multimedia lainnya. Untuk proyek yang ketiga, kita ada konsultasi dan strategi digital. Apakah konsultasi ini? Yaitu adalah menyusun strategi digital dengan tujuan bisnis klien, dan juga konsultasi untuk memilih teknologi digital yang tepat dan integrasi sistem. Jadi kalau perusahaan ingin memiliki atau mempertanyakan atau mengkonsultasi tentang bagaimana membranding perusahaan, bagaimana memperkenalkan perusahaan di media sosial,
kita menyediakan konsultasi. Lalu untuk target pasar, pada demografi yaitu usaha kecil dan menengah, startup, dan perusahaan besar yang mencari solusi digital inovatif. Lalu untuk psikografinya, pemilik bisnis yang berpikir maju, inovatif, dan terbuka terhadap teknologi baru untuk memajukan bisnis mereka. Lalu di sini juga kita ada analisis kompetitornya. Ada 3. Yang pertama kompetitor, yaitu agensi digital lokal dan internasional. Lalu untuk kekuatan kompetitor, pengalaman industri, portofolio klien yang luas, dan tim kreatif yang besar. Lalu yang terakhir ada kelemahan kompetitor, yaitu biayanya yang tinggi, kurang personalisasi layanan, dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Lalu di sini juga ada nilai tambah atau unique selling proposition. Kami menawarkan pendekatan yang personal dan disesuaikan kebutuhan spesifik klien dengan fokus pada hasil yang terukur dan ROI yang tinggi. Selain itu, kami memiliki tim kreatif yang berpengalaman dalam berbagai aspek digital dan multimedia. Untuk model bisnis, kami menggunakan model bisnis yang berbasis proyek dan retainer, di mana klien membayar berdasarkan proyek spesifik atau berlangganan layanan bulanan untuk manajemen media sosial dan konsultasi strategi digital. Untuk strategi pemasaran, kami akan menggunakan kombinasi strategi digital termasuk SEO, pemasaran konten, iklan berbayar di media sosial, serta networking dan kemitraan dengan bisnis lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu ada di struktur organisasi. Di sini ada 5, yaitu CEO yang bertugas mengawasi operasi keseluruhan bisnis. Ada juga manajer proyek yang bertugas mengelola proyek dan tim. Lalu ada desainer grafis dan multimedia yang bertugas membuat konten kreatif. Ada spesialis media sosial yang bertugas mengelola akun media sosial klien. Lalu yang terakhir ada konsultasi strategi digital yang bertugas menyusun dan mengimplementasikan strategi digital. Lalu di sini kita selanjutnya ada rencana operasional. Yang pertama itu ada produksi konten, itu membuat dan menyusun konten sesuai kalender editorial. Lalu ada manajemen proyek, yaitu menggunakan tools manajemen proyek untuk memastikan semua proyek selesai tepat waktu. Lalu untuk layanan pelanggan, kita menyediakan dukungan berkelanjutan untuk klien. Baik, berikut untuk analisis keuangannya. Di biaya awal, kita memerlukan biaya setup kantor, peralatan, dan software. Untuk setup kantor mungkin seperti meja, komputer, dan kamera, dan juga lighting, dan semua kebutuhan yang kita perlukan untuk membuat video iklan. Untuk softwarenya ada software editing seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci, dan kita juga memakai CapCut. Untuk pendapatan, proyeksi yang kita lakukan adalah pendapatan dari layanan connect dan retainer. Lalu keuntungannya, proyeksi keuntungan setelah tahun pertama operasi. Untuk sumber daya manusia yang kita butuhkan, yaitu desainer grafis, spesialis media sosial, konsultan strategi digital, dengan kualifikasi memiliki pengalaman dalam bidang terkait, memiliki kreativitas yang tinggi, dan juga mampu bekerja dalam tim. Baik, untuk rencana promosi, kami akan menggunakan kombinasi kampanye iklan digital di media sosial dan juga konten blog atau juga webinar workshop dan juga berpartisipasi dalam acara industri untuk mempromosikan layanan kami. Lalu untuk rencana pengembangan bisnisnya ada di jangka pendek, yaitu meningkatkan jumlah klien dan memperluas jangkauan pasar lokal. Untuk jangka panjangnya, kita mengekspansi ke pasar internasional dan mengembangkan layanan baru berdasarkan tren teknologi terbaru.
sini juga ada peluang peluang resiko. Untuk resikonya, yaitu perubahan cepat dalam teknologi digital dan juga persaingan yang ketat dan juga ketidakpastian ekonomi. Lalu untuk mitigasinya, kita tetap up to date dengan tren industri, kita tetap berinovasi, dan kita juga mendiversifikasi portofolio klien. Baik, untuk mengakhiri, saya memiliki kata-kata berikut, yaitu dengan menyusun rencana bisnis yang komprehensif ini, Desain dan Hub siap untuk beroperasi dan berkembang dalam industri digital yang dinamis dan kompetitif. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu yang telah mengajarkan saya dalam 1 semester ini dalam mata kuliah analisis kelayakan bisnis, dan juga untuk proyek yang akan terjadi di masa depan. Semoga rencana bisnis yang sudah saya buat dengan bantuan Ibu juga tentunya akan berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, Ibu.